就在这里。喂，这是错了。停手！将狱警身上的钥匙偷走。由于这次是全面改编，整个监狱的警力一定都会过来支援。 Halo guys, apa kabar semuanya? Saya harap kalian semua baik-baik saja. Kali ini kita akan merangkum salah satu film yang berjudul Golden Escape. Film yang menceritakan tentang seseorang yang sedang mencari harta karun yang disimpan oleh leluhurnya. Sementara lokasi penyimpanan harta karun itu berada persis di dalam sebuah penjara. Sehingga mau tidak mau dia harus rela untuk melanggar hukum agar bisa dimasukkan ke dalam penjara itu, dengan tujuan mencari harta karun peninggalan leluhurnya. Namun dalam perjalanannya, rencana yang sudah ia persiapkan sebelumnya harus terhambat karena berurusan dengan beberapa penguasa di dalam penjara. Seperti apa kelanjutan kisahnya? Kencangkan sabuk pengaman Anda dan kita ikuti alur ceritanya. Di awal film kita langsung diperlihatkan dengan situasi dalam penjara, di mana dua pemimpin kelompok yang berkuasa, yaitu Daibo dan Kepiting, sedang bersiap-siap akan bertarung untuk memperebutkan kekuasaan di penjara itu. Saat pertarungan akan dimulai, tiba-tiba seorang bernama Jung datang menawarkan dirinya untuk melawan Daibo. 我也是你的兄弟啊！ Namun pertarungan yang tidak seimbang itu membuat Jung berdarah-darah melawan Daibo. Melihat Jung dalam kesulitan, Kepiting pun langsung menyerang Daibo dan serentak anak buah mereka langsung saling serang. Dan saat pertarungan itu sedang berlangsung, tiba-tiba kepala sipir dan anggotanya datang untuk menghentikan mereka. 我要这里天下太平。阿谢，大彪，是不是想继续打下去啊？ Kemudian kita flashback ke 3 bulan sebelumnya, di mana Jung sebelum masuk penjara, dia adalah seorang penulis naskah film. Di sini terlihat sang produser sedang memarahi salah satu penulis naskah karena tidak mampu menyelesaikan naskahnya sementara deadline-nya sudah hampir tiba. Sementara Jung yang saat itu sedang berhutang kepada bosnya, mau tidak mau hanya diberi waktu 4 hari untuk menyelesaikan naskah filmnya agar utangnya dapat dipotong setengahnya. 我可以把剧本给你。 4天。 4天。 Sejak saat itu Jung berusaha keras untuk menyelesaikan naskah filmnya, namun karena waktu yang diberikan sangat pendek, akhirnya Jung pun menyerah. Suatu ketika saat Jung sedang tertidur, dia bermimpi mendengar kakeknya berpesan mengenai harta yang disimpan oleh leluhurnya. Dalam mimpi Jung, kakeknya meninggalkan peta di mana harta warisan leluhurnya disimpan. Lalu kemudian Jung terbangun dari tidurnya dan langsung mencari dan mencocokkan peta yang dimaksud kakeknya itu. Di tempat itu menunjukkan bahwa tempat itu bernama Teluk Ciwang, yang sekarang ini sudah menjadi penjara Teluk Ciwang. Setelah menyadari semuanya, Jung pun mulai mempelajari peta itu, termasuk mempelajari denah penjara Teluk Ciwang. Singkat cerita, Jung pun dengan sengaja melakukan hal yang melanggar hukum agar dia bisa dimasukkan ke dalam penjara itu. Scene berpindah ke dalam penjara, di mana terlihat Jung sedang didatangi oleh seorang narapidana sekamarnya dan meminta Jung agar tutup mulut saat melihat kejadian di kamar itu. Ternyata teman-teman sekamar Jung sedang merencanakan sesuatu yang membuat Jung ketakutan. Ternyata teman sekamar mereka hanya ingin membuat surprise kepada kakak Kepiting yang sedang berulang tahun. 怎么，你怕了？
Saat mereka sedang berpesta, Kepiting mendatangi Jung dan menawarkan kue dan rokok sambil mengajak Jung untuk bersama-sama merayakan ulang tahunnya. 来，各位兄弟，给我面子啊！ Esok harinya Jung berada di lapangan. Paman Li mendatangi Jung. Di sana, Paman Li menjelaskan kepada Jung bahwa di penjara itu ada dua orang yang berkuasa. Dia adalah Daibo dan Kepiting. Setelah mendengarkan penjelasan Paman Li, Jung menemukan pohon yang sesuai dengan peta rumah leluhurnya, di mana rumah leluhurnya itu berada di antara pohon magnolia dan sumur tua. 只要在监狱找到这两个点，地窖的位置位于大榕树和古井之间的正中，四周扩散搜索。榕树的北面。 Ternyata sebelum masuk ke penjara, Jung sudah mempelajari dan mencari data tentang semua hal dalam penjara itu, seperti ruangan cuci, ruangan kayu, dan kantin penjara. Beberapa saat kemudian, Jung didatangi oleh anak buah Daibo. Di sana terlihat Daibo sedang menghajar tahanan yang baru agar mau menjadi anak buahnya. Di sana, Jung juga dipaksa untuk ikut kelompok mereka dan wajib memberikan rokok dan makanan setiap bulannya kepada Daibo. Karena takut dengan ancaman Daibo, akhirnya Jung pun menyatakan akan ikut dengan Daibo. Kemudian Jung disuruh mencampur darahnya ke dalam gelas dan diludahi oleh Daibo. Kemudian menyuruh Jung untuk meminumnya sebagai syarat bergabung. Saat Jung akan meminumnya, Kepiting datang menghentikan Jung. 死就死吧，有我在，没人敢欺负你。他是我大仓的人。 Saat mereka sedang berdebat, petugas sipir datang dan mereka pun langsung bubar. Sejak saat itu, Jung terus diintimidasi oleh Daibo dan kawan-kawan. 我受尽欺凌。 Kemudian Jung dipanggil oleh petugas sipir untuk dijadikan tamping atau biasa disebut pembantu petugas sipir. Bertugas sebagai kebersihan membuat Jung dapat masuk ke seluruh ruangan di dalam penjara itu. Kesempatan ini pun tidak disia-siakan oleh Jung untuk mencari lokasi sumur tua yang berada di sekitaran penjara Chiliwang itu. Saat Jung sedang berada di perpustakaan, Jung mendapat buku yang menunjukkan posisi sumur tua itu, dan ternyata ruangan itu ada di ruangan arsip rahasia. Esok harinya di lapangan, Kepiting mendatangi Daibo dan menanyakan Jung. Daibo mengatakan jika Kepiting meminum ludahnya, maka ia akan menunjukkan Jung. Kepiting yang memang dikenal setia kawan, itu pun langsung meminumnya. Kemudian salah seorang anak buah Daibo mengatakan bahwa Jung akan mati jika dikurung seperti itu. Akhirnya Daibo pun memberitahu Kepiting di mana Jung disekap. Melihat Jung disekap oleh Daibo, Kepiting dan anak buahnya pun langsung merencanakan pertarungan dengan kelompok Daibo. Sementara Jung yang mengetahui hal itu justru akan mempergunakan saat itu untuk mencari harta karunnya. Esok harinya saat perkelahian itu dimulai, Jung langsung merebut kunci ruangan arsip dari salah satu pegawai yang sedang sibuk melerai pertikaian mereka. 钥匙偷走。由于这次是全面的会穿过景区，去到3楼的机密档。 Setelah itu Jung berlari ke ruangan arsip itu untuk membuka ruangan itu dan tiba-tiba akhirnya Jung pun kehilangan kunci itu dan saat itu juga petugas datang. Buntut dari kejadian itu, Jung dan kakak Kepiting dimasukkan dalam sel isolasi. Di sana mereka berdua berdebat, entah kenapa tiba-tiba Jung marah kepada Kepiting. Tidak lama petugas datang membawa makanan. Paman Li yang melihat Jung langsung memberikan rokok dan bercerita tentang masa lalu Kepiting. 当场被抓个正着，还大把势力，每个字头都要让他3分呢。 Mendengar Paman Li bercerita, Jung pun menyesali perkataannya barusan. Setelah masa isolasi berakhir, Jung datang menemui Kepiting untuk meminta maaf. Namun Kepiting tetap menganggap Jung sebagai keluarga. Saat itulah Jung menceritakan semua kepada Kepiting, maksud dan tujuannya berada di penjara itu. 爷爷说的话可能是真的。等我进来之后，我发现我刚开始也不信，但我想来想去，
有什么方法可以躲债？ Mendengar Jung bercerita, Kepiting pun mendukung rencana Jung dan membantu Jung untuk mencari harta karun leluhurnya itu. Kemudian Jung dan Kepiting mulai mengatur siasat untuk bisa masuk ke ruangan arsip dan berhasil. 放心吧，大夫说没什么大事，准备好。你需要帮我。 Setelah mendapatkan lokasi sumur tua itu, Jung dan Kepiting bersama-sama membuka pintu sumur tua itu dan lagi-lagi berhasil. Setelah masuk dalam sumur itu, mereka dihadapkan dengan dinding semen. Kepiting pun bingung bagaimana cara menembus dinding itu. Namun Jung yang memang pintar dalam segala hal akhirnya menemukan cara sehingga Kepiting pun kaget melihat keahlian Jung. 我们只需要解决绝缘，可3这坏洗衣机的马达有什么用啊？编剧啊，要懂这么多的吗？ Setelah merakit alat penembus dinding, mereka berdua pun langsung menggali dinding itu. Sementara anak buah Kepiting berjaga-jaga di luar. 警官，我有事想问。 Akhirnya Jung dan Kepiting berhasil menembus dinding itu. Lalu Jung pun masuk ke dalam dinding itu sementara Kepiting berjaga-jaga di luar. Di dalam ruangan itu Jung terlihat sedang mencari harta karun itu. Setelah lama mencari tidak ketemu, akhirnya Jung pun putus asa. Khawatir dengan Jung, akhirnya Kepiting pun menyusul masuk ke dalam ruangan itu. Di sana Kepiting mendapati Jung duduk melamun. Saat Jung akan meninggalkan tempat itu, Kepiting tidak sengaja mengambil plakat otoritas leluhur Jung dan tiba-tiba kemudian Kepiting membacakan surat dari leluhurnya itu. Sementara Jung sendiri sibuk dengan menghitung jumlah emas itu. Setelah itu Jung mulai mengemas dan memberitahukan rencananya kepada Kepiting tentang bagaimana menyimpan dan mengeluarkan emas itu dari lokasi. Mulai dari penyimpanan dalam wadah yang diisi kadar asam dan menggunakan 2 forklift untuk menyembunyikan 100 batang emas. Semua sudah Jung rencanakan, termasuk dengan memperhitungkan tanggal kebebasannya. Malam harinya di kamar, Jung dan Kepiting merayakan keberhasilannya dengan meminum-minum. Di sana Jung menawarkan uang kepada Kepiting jika bebas nanti. Namun Kepiting menolak tawaran itu. Setelah itu terlihat Kepiting mengajak Jung untuk menari-nari. Esok harinya terlihat kakak Kepiting dibesuk oleh putrinya. Putrinya memberi kabar bahwa dirinya akan mendaftar sekolah hukum di Boston. Scene berpindah ke Daibo. Terlihat Daibo yang baru keluar dari sel isolasi dan langsung menuju ke lapangan. Di sana Daibo langsung didatangi Kepiting dengan maksud untuk bernabai dengan Daibo. 禁闭结束，也算是开心事。我们河水不犯井水，我阿谢一言既出，你玩子大的。好，放马过来。 Setelah pertemuan itu, Daibo melukai anak buah Kepiting dan menghajar Jung di ruangan cuci. Melihat hal itu, Kepiting datang menolong Jung dan tanpa disadari, Daibo menyenggol tempat penyimpanan emas itu, membuat emas itu terjatuh dan terlihat oleh Daibo. Setelah melihat emas itu, Daibo pun langsung berubah pikiran. Dan saat pegawai datang, mereka semua sudah membereskan emas itu. 刚刚阿谢搬重物，不小心手滑了。队长，不好意思啊，刚刚洗衣机声响太大了，没听，是我不舒服，让他不要来做。阿谢，你真的不舒服？这段时间看紧他们。 Dan berkat bantuan Daibo menutupi hal itu, meskipun Kepiting sedikit kecewa dengan Jung, dan akhirnya petugas pun meninggalkan mereka. Setelah itu Kepiting menyampaikan kekecewaannya kepada Jung yang telah membela Daibo. 我今天我才知道，原来你是一个这么自私的人。今天之后，我们再也不是兄弟。别走。
Setelah pertengkaran dengan kakak kepiting, Jung didatangi oleh mantan produser yang ternyata masuk penjara juga. Bosnya itu menagih hutang kepada Jung. Namun tiba-tiba datanglah Daibo dan langsung menggertak bosnya itu. Karena ketakutan, bos Jung pun langsung meninggalkan tempat itu. Di sana Jung mengatakan kepada Daibo bahwa dirinya hanya mencari cara untuk mengeluarkan emas itu, bukan untuk kabur dari tempat itu. Mendengar hal itu, Daibo langsung menghajar Jung agar Jung mau memikirkan cara untuk kabur dari tempat itu. Setelah diancam, akhirnya Jung pun mengiyakan keinginan Daibo. Scene berpindah ke kakak kepiting. Terlihat kakak kepiting sedang dibesuk oleh keluarganya yang memberitahukan bahwa putrinya sedang sakit dan akan menjalani sebuah operasi. Setelah mendengar kabar itu, kepiting mendatangi Jung dan Daibo di ruangan cuci. Kepiting mengatakan dia akan ikut bersama mereka untuk kabur dari tempat itu karena dia akan melihat putrinya. Awalnya Daibo menolak, namun akhirnya mereka bertiga pun sepakat untuk kabur bersama-sama. Sejak saat itu, Jung pun mulai mengatur rencananya yang sudah dia pikirkan sebelum masuk ke penjara itu. Jung juga menentukan hari pelariannya, yang mana saat itu adalah hari pesta para petugas di sana. Namun pada saat itu, hukuman Jung sudah hampir selesai, sehingga Jung meminta bantuan Daibo agar hukumannya ditambah sampai dengan hari pelarian mereka. Alhasil, Jung pun dikenakan hukuman tambahan. Setelah keluar dari sel isolasi, Jung pun memberitahukan cara pelarian mereka nantinya. Sesuai dengan apa yang Jung dapatkan setelah menonton semua film tentang pelarian dari penjara, dan satu-satunya cara agar bisa keluar dari tempat itu adalah melewati terowongan lama yang langsung tembus ke Teluk Ciwang. Kemudian Jung membagikan tugas kepada kakak kepiting dan Daibo untuk mempersiapkan segala keperluan dalam pelarian mereka. Daibo yang bertanggung jawab untuk membuat duplikat kunci dan menyiapkan kapal setelah sampai di Teluk Ciwang. Sedangkan kakak kepiting bertugas menyiapkan semua peralatan seperti tali dan rompi untuk membawa emas itu. Sementara Jung mempersiapkan bahan peledak untuk diledakkan saat acara berlangsung dan meledakkan pintu air di terowongan lama. Dengan keahlian Jung yang hampir sama dengan seorang profesor, akhirnya semua selesai tepat pada waktunya. Tiba di hari yang dinantikan, semua tahanan sedang berada di lapangan untuk menghadiri acara itu. Terlihat mereka bertiga berbaur dengan tahanan lainnya, layaknya tidak sedang merencanakan sesuatu. Dan saat waktunya tiba, mereka bertiga pun berlari ke ruangan cuci untuk mengambil semua peralatan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Sementara di lapangan, petugas sipir yang sudah mengetahui mereka kabur langsung serentak mencari mereka bertiga. Saat mereka bertiga sedang melewati saluran udara, kaki Jung pun terkena goresan plat besi yang membuat langkahnya sedikit terhambat. Sesampai di dapur, kakak kepiting langsung mengobati kaki Jung agar berhenti mengeluarkan darah. Sementara Daibo berjaga-jaga di depan pintu jika ada petugas yang masuk. Akhirnya, mereka bertiga pun sampai ke saluran air yang sudah lama tidak terpakai. Namun di sana mereka dihadapkan dengan sebuah pintu air baja yang sudah lama tidak terpakai dan mereka pun harus membuka pintu itu. Kemudian Jung menjelaskan kepada Daibo dan kakak kepiting cara membuka pintu itu. Lalu mereka berdua pun langsung melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan perintah Jung. Dan saat pintu air itu berhasil terbuka, saat mereka bertiga sedang mempersiapkan tali untuk turun ke perahu itu,
Tiba-tiba Daibo langsung berkhianat kepada mereka berdua. Meskipun Jung juga terluka parah akibat terkena tusukan pisau di dadanya, Jung terus memegang tali itu tanpa memperdulikan dirinya dipukul oleh Daibo. Merasa rencananya telah berhasil, Daibo pun bergegas untuk pergi dari tempat itu. Tetapi saat Daibo berdiri, tiba-tiba kemudian Jung berusaha menahan kedua tali yang mengikat kakak kepiting dan emas itu agar tidak jatuh. Tetapi merasa dirinya tidak sanggup menahan keduanya, akhirnya Jung harus memilih antara salah satunya. Akhirnya Jung pun memilih untuk menyelamatkan kakak kepiting daripada harta leluhurnya itu. Di akhir film, meskipun mereka mendapatkan hukuman tambahan, keputusan pengadilan mengatakan bahwa Jung berhak atas harta leluhurnya dan Jung akan mengganti semua kerugian yang ada di dalam penjara itu. Sementara kakak kepiting mendapatkan kabar bahwa operasi putrinya berjalan dengan lancar dan diizinkan untuk menemui putrinya, dan film pun berakhir.